Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruki Handayani NIM 20040564050 dari kelas Sosiologi 2020B ingin mempresentasikan artikel terkait kesiapsiagaan masyarakat Desa Ulan Kulon, Trenggalek dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi. Untuk selengkapnya, mari kita simak pembahasan berikut. Lanjut. Oke, berikut merupakan artikel mengenai kesiapsiagaan masyarakat Desa Ulan Kulon Trenggalek dalam menghadapi potensi gempa bumi. Selanjutnya, saya akan membacakan abstraknya terlebih dahulu. Penelitian ini berusaha menganalisis kesiapsiagaan masyarakat Desa Ulan Kulon, Kabupaten Trenggalek dalam menghadapi potensi gempa bumi. Dalam upaya menggali informasi terkait kesiapsiagaan bencana, peneliti berusaha menyiapkan beberapa variabel pertanyaan terkait kesiapsiagaan, mulai dari pengetahuan tentang gempa bumi, tindakan yang akan dilakukan ketika terjadi gempa bumi, keikutsertaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan, dan rencana tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi gempa bumi. Selanjutnya, informasi yang telah diperoleh diklasifikasikan dan disederhanakan sehingga menjadi sebuah data yang siap untuk dianalisis dengan menggunakan teori fungsionalisme. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa beredarnya informasi terkait potensi gempa bumi di kawasan selatan Pulau Jawa mengakibatkan terjadinya perubahan. Perubahan tersebut menimbulkan dampak yang positif, salah satunya dalam hal intensitas pencarian ilmu terkait kesiapsiagaan bencana, sehingga fenomena tersebut sejalan dengan teori fungsionalisme. Selanjutnya, saya mencantumkan 3 kata kunci, yaitu kesiapsiagaan bencana, gempa bumi, dan teori fungsionalisme. Oke, selanjutnya mengenai pendahuluan, saya akan membacakan sedikit tentang pendahuluan tersebut. Indonesia merupakan negara yang berpotensi besar mengalami bencana alam. Kondisi tersebut dikarenakan posisi geografis Indonesia yang terletak di kawasan zona seismik. Lebih lanjut, Aiden menyebutkan bahwa selama 400 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami ribuan gempa bumi dan ratusan tsunami karena kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi oleh lempengan Indo-Australia dan Plat Laut Indonesia yang beretas di bawah lempeng Eurasia. Berikutnya, beberapa penelitian terdahulu terkait kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi telah diteliti oleh Kristanti pada tahun 2013, selanjutnya oleh Febriana dan kawan-kawan pada tahun 2015, oleh Hamid pada tahun 2020, dan lain sebagainya. Memasuki metode penelitian, saya akan membacakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berasal dari pertentangan penelitian kuantitatif. Lebih lanjut, Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian dalam lingkup sosial yang bergantung pada pengamatan manusia dengan tafsirannya sendiri. Penelitian ini dilakukan di Desa Ulan Kulon, Kabupaten Trenggalek. Hal tersebut dilakukan yang berada di selatan Jawa, sehingga menjadi kawasan yang berpotensi tinggi mengalami gempa bumi. Selanjutnya, menurut Marshall dan Rosman, dalam Sartono 2018 menyebutkan bahwa pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan menurut kondisi ilmiah atau natural setting dengan menggunakan sumber data primer, sehingga teknik pengumpulan datanya mengarah pada teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai alat penelitian berfungsi untuk menentukan apa yang menjadi fokus penelitian, menentukan informan yang akan dijadikan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menganalisis data, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan atas perolehan data. Pada saat melakukan penelitian, peneliti menggunakan media Google Form
dan WhatsApp untuk menggali informasi terkait kesiapsiagaan masyarakat di Desa Ngulon Kulon dalam menghadapi gempa bumi. Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil penelitian diklasifikasikan dan disederhanakan sehingga menjadi sebuah data yang siap untuk dianalisis. Kemudian, data yang telah diperoleh dikonsultasikan dengan teori sosiologi berdasarkan paradigma fakta sosial dan dengan teori fungsionalisme. Berikutnya, kita akan masuki pembahasan dan hasil penelitian. Isi dari pembahasannya meliputi potensi gempa bumi di kawasan selatan Jawa. Terus, ini merupakan gambar persebaran aktivitas gempa bumi di Pulau Jawa selama periode 2019 sampai dengan 2020. Ini dapat dilihat titik-titik merah ini merupakan pusat terjadinya gempa bumi. Berikutnya, saya juga mencantumkan beberapa prosedur mitigasi bencana gempa bumi. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya mitigasi gempa bumi. Yang pertama, memastikan ketahanan bangunan dari getaran yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Kedua, merancang konstruksi bangunan yang tahan terhadap gempa. Yang ketiga, memastikan pembuatan fasilitas umum dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, memastikan bangunan-bangunan penting telah terbangun secara kuat dan memperhatikan dan mengawasi persebaran penduduk di kawasan rawan bencana. Selanjutnya, memasuki kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi. Ini saya masukkan ke dalam tabel supaya mudah digolongkan atau diklasifikasikan. Yang pertama ini ada variabel, terus ada indikator, kemudian hasil yang diperoleh, dan yang terakhir alasan yang disampaikan oleh informan. Variabel pertama mengenai pengetahuan terkait gempa bumi, indikatornya ada dua, yaitu definisi gempa bumi dan pengetahuan tentang kesiapsiagaan. Hasil yang diperoleh bahwa seluruh informan telah mengetahui dengan baik apa itu gempa bumi dan bagaimana definisinya. Sedangkan indikator yang kedua diperoleh hasil bahwa sebagian besar dari informan telah mengetahui dengan baik dan mampu mengutarakan pendapatnya terkait kesiapsiagaan bencana. Variabel selanjutnya mengenai tindakan ketika terjadi gempa bumi. Indikatornya, ketika terjadi gempa bumi, segera keluar dari rumah. Selanjutnya, tujuan untuk menghindari rumah atau bangunan. Dan yang terakhir, tindakan yang dilakukan ketika terjadi gempa bumi berkekuatan besar saat di dalam bangunan. Oke, memasuki indikator yang pertama. Dari pertanyaan tersebut diketahui bahwa hampir 90% masyarakat atau informan memilih untuk segera lari dari rumah apabila terjadi gempa bumi. Selanjutnya, mereka juga memilih untuk melarikan diri ke tempat atau ke ruangan terbuka daripada ke jalan raya ataupun yang lainnya. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan ketika terjadi gempa berkekuatan besar di dalam bangunan, sebagian informan memilih untuk berlindung di tempat yang aman, misalnya di bawah meja yang kokoh. Mereka juga memilih untuk segera keluar di lapangan terbuka dan menjauhi jendela atau dinding kaca. Variabel selanjutnya mengenai keikutsertaan masyarakat. Indikatornya mengikuti sosialisasi atau penyuluhan terkait kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 50% informan telah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan, baik itu secara langsung ataupun melalui media sosial. Dan 50% lainnya belum pernah mengikuti penyuluhan. Selanjutnya mengenai variabel rencana tanggap darurat. Indikatornya hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi gempa bumi.
Ini saya bacakan beberapa pendapat dari informan. Yang pertama, opsi antara pilihan pertama dan kedua hampir seimbang, yaitu antara menyiapkan tas siaga bencana dan menyiapkan jalur pintu evakuasi. Menurut pendapat salah satu informan, beliau mengatakan bahwa sebenarnya pilihan pertama dan kedua sama pentingnya, namun di sini saya lebih prefer dengan pilihan pertama karena saya rasa persiapan tersebut lebih matang. Selain itu, kondisi perumahan di pedesaan yang tidak terlalu banyak akses pintu sehingga memudahkan ketika menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi. Informan selanjutnya, karena kita tidak tahu akan ada gempa susulan atau tidak, oleh karena itu setelah gempa reda lebih baik segera menyiapkan jalur evakuasi untuk berada di tempat yang lebih aman. Baik, dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa dari sudut pandang sosiologis, terjadinya bencana alam merupakan salah satu fenomena yang menyebabkan terjadinya perubahan. Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya sebuah perubahan sistem sehingga menciptakan keseimbangan baru. Lebih lanjut, Wardana menyebutkan adanya bencana alam yang terjadi secara mendadak mengakibatkan manusia tidak mempunyai pilihan lain selain menyelamatkan diri dan berpasrah, sehingga keadaan tersebut dianggap sebagai sebuah cobaan yang datang dari Tuhan. Menurut perspektif fungsionalisme, perubahan yang terjadi dalam suatu sistem sosial adalah fungsional bagi masyarakat. Menurut Narwoko, fungsionalis dalam masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari elemen-elemen dan saling berkaitan satu sama lain sehingga menciptakan keteraturan dan keseimbangan. Lebih lanjut, Narwoko menyebutkan adanya perubahan dalam suatu sistem sosial akan menyebabkan perubahan-perubahan pada bagian lainnya. Dalam hal ini, beredarnya informasi terkait potensi gempa bumi di kawasan selatan Pulau Jawa mengakibatkan terjadinya perubahan. Perubahan tersebut menimbulkan dampak yang positif karena masyarakat yang berdomisili di daerah rawan bencana dapat belajar berbagai ilmu baru yang berhubungan dengan kebencanaan. Selain itu, masyarakat menjadi lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menghadapi bencana sehingga lebih tahu langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan ketika terjadi bencana. Dari pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa dengan adanya potensi bencana alam, seluruh komponen masyarakat saling membahu-membahu dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi. Untuk mengetahui kesiapsiagaan menghadapi bencana di Desa Ngulon Kulon, Kabupaten Trenggalek, peneliti menyiapkan beberapa variabel pertanyaan terkait kesiapsiagaan, mulai dari pengetahuan tentang gempa bumi, tindakan yang akan dilakukan ketika terjadi gempa bumi, keikutsertaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan, dan rencana tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi gempa bumi. Adanya usaha peningkatan kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi potensi gempa bumi menjadi salah satu tanda bahwa perubahan dalam sistem sosial mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada bagian lainnya. Salah satunya pada intensitas pencarian ilmu terkait kesiapsiagaan bencana. Sehingga hal tersebut sejalan dengan teori fungsionalisme dalam perspektif sosiologi. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait artikel mengenai kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.